माधव जय कुंज बिहारी जय राजा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा Hare
Radha Brinon Chandra Juki Jai, Sri Radha Rasiswa Juki Jai, Sri Radha Gopal Juki Jai, Sri Jagannath Balaram Subhadra Ki Jai, Sri Gaurani Tai Ki Jai, Jai Srila Prabhupada Ki, Srila Gurudev Ki, Sri Bhajan Chandra Das Guru Maharaj Ki, all glories to Sri Devotees, segala pujian pada Sri Mayadis, segala pujian pada Sri Guru, Sri Gaurani Tai Gauru Premanandi. Om Gyanat Mirandasya, Gyanan Salakaya, Chakshurun Militam Yena, Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Chaitanya Chandra Sayuti Namine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Gaura Govinda Swami Namine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi Pachatyaya Sadarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Lila Maya Vidaya, Vimabhadivya Chami Sundaraya, Tasme Mahaprema Rasa Pradaya, Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Atas karunia Srila Prabhupada selagi dan Guru Maharaj, kita bisa berjumpa dan bertemu lagi pada acara kita pada sore hari ini. Semoga Prabu dan tadi semua di sini di Goris dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam bakti. Ya. Kita akan membaca lebih lanjut dari Srimad Bhagavatam yang menjelaskan tentang pentingnya kita mengucapkan nama suci, ya, Sri Krishna. Tadi pagi kita baca sloka 25 ya? Ya, 24 tadi pagi. Ya. Sekarang 26. Skanda 6 bab 3 sloka 26 sekarang. Ya. Evam Wimbrisya Sudyo Bhagavati Anante Sarvatmana Vidadate Kalu Bhava Yogam Te Me Na
Yadi amisam syat patakam tadapi hanti urugaya wadaha Evam vimrisya sudiyo bhagavati anante Evam vismrisya sudiyo bhagavati anante Sarvatmana vidadate kalu bhava yogam Temena dandam arhantyata yadyamisam Syat patakam tadapi hatya urugaya vada Evam vimrisya sudira bhagavati anante Sarvatmana vidadate kalo bhavayogam Temena dandam arhantyata yadyamisam Syat patakam tadapi hantyurugaya vada Evam vimrisya sidayo bhagavati anante Savatmana vidadate kalu bhava yogam Vimena dandam marante ata yadyasmi sam Syatpatakam tatapi antirugaya vada Evam vimrisya sudiyo bhagavati anante Sarvatmana vidadate kalu bhava yogam Temena dandam arhantyata yadyamisam Syat patakam tadapi hanti urugaya vadaha Evam vimrisya sudyo bhagavati anante Savatmana vidatate kalu bhava yogam Temena dandam hantiyate adiyamisam Syat patakam tadapi hanti urugaya vada Matadis Evam vimrisya sudiyo bhagavati anante Sarvatmana vidadate kalu bhava yogam Temena dandam arhantyata yadyamisam Syatpatakam tadapi hantirugaya vadaha Evam
Sudiyo Bhagavatyannante Evam Vimrisya Sudiyo Bhagavati Anante Sarvatmana Vidadate Kalu Bhava Yoga Sarvatmana Vidadate Kalu Bhava Yoga Temena Dandam Haratyata Yadiyamisa Temena Dandam Harantiyata Yadiyamisa Siat Patakam Tadadi Hatyurugaya Wadaha Syarpatakam Tadapi Antiurugaya Wadaha. Sudah ya. Ewang demikian. Wimrisya mempertimbangkan Sudia mereka yang kecerdasannya tajam Bhagavati kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa Anante yang tanpa batas Sarwa Atmana dengan segala jiwa dan raganya Widadate menjalani Kalu memang Bhava Yogam proses bakti Te orang yang demikian Me milik Na tidak Dandam hukuman Arhanti pantas Atha karena itu Yadi jika Amisan mereka Siap terdapat Patakam sejumlah perbuatan berdosa Tat itu Api juga Anti menghancurkan Urugaya Wada pengucapan nama suci Tuhan Terjemahannya karena itu dengan mempertimbangkan semua hal ini orang yang cerdas memutuskan untuk mengatasi semua masalah dengan cara menekuni bakti yang berupa pengucapan nama suci Tuhan yang bersemayam di hati semua orang dan merupakan sumber segala sifat bertuah. Orang-orang yang demikian tidak berada di bawah wilayah kekuasaanku untuk menerima hukuman dariku. Pada umumnya, mereka tidak pernah melakukan perbuatan berdosa. Namun bahkan jika karena kekeliruan atau karena kebingungan atau khayalan, mereka terkadang melakukan perbuatan berdosa, mereka dilindungi dari reaksi dosa karena mereka selalu mengucapkan mantra Hare Krishna. Therefore, by considering all about already discussed before, the intelligent man who decided to solve all their problem by performing bhakti, and chanting the holy name of the Supreme Lord, who was reside in our heart, that's as resources of all auspiciousness. That kind of people not under our jurisdiction for accepting all punishment from myself. Generally, those people never do any sinful activity, even though sometimes by some some confusedness or
because of khayalan, what is it? Illusion, by illusion. Sometimes they do sinful activity, but they always protected from sinful reaction because they always chanting those Mahamantra Hare Krishna. Jadi di sini Yamarat menjelaskan kepada para pengikut beliau yang juga di dalam sloka sebelumnya dijelaskan, Yamaduta itu jelaskan adalah sebaik daripada putra-putra Yamarat sendiri. Di sloka ini dijelaskan karena itu, artinya sebelumnya sudah beberapa hal dijelaskan betapa pentingnya mengucapkan nama suci seperti itu. Jadi di sini dijelaskan karena itu dengan mempertimbangkan semua hal ini, jadi dengan mempertimbangkan semua hal-hal yang menguntungkan dari kejadian ataupun cerita daripada Ajamila ini, orang-orang cerdas akan memutuskan untuk mengatasi semua masalah dengan cara menekuni bakti. Dan bakti ini dapat ditekuni dengan cara mengucapkan nama suci Tuhan, yang mana Tuhan sendiri berada di dalam hati setiap orang, yang merupakan sumber dari segala kemujuran. Jadi Tuhan Paramatma berada di dalam hati kita, bersemayam dalam hati kita. Beliau adalah sumber dari segala kemujuran. Nah, bagaimana kita membangunkan kemujuran untuk mendapatkan karunia dan kemujuran dari para matma yang ada di dalam hati kita, yaitu dengan kita menekuni bakti. Bagaimana cara kita menekuni bakti pada zaman Kali Yuga ini? Yaitu dengan cara mengucapkan nama suci Tuhan. Itu dijelaskan di sini. Jadi mereka ini tidak pantas, dijelaskan, orang-orang yang demikian, artinya orang-orang yang sudah menekuni bakti dengan cara mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini, mereka ini kita, sebagai penyembah yang sudah setiap hari kita melakukan pelayanan bakti dan juga mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, apalagi sudah menerima karunia diksa dari guru kerohanian, maka penyembah-penyembah tidak lagi berada di bawah wilayah kekuasaan daripada Yang Maharaj. Karena itu ketika penyembah meninggal, dia sebenarnya tidak dijemput oleh Yamaduta ataupun akan dihadapkan kepada Yang Maharaj dan sebagainya. Tidak seperti itu. Karena mereka sebenarnya di bawah kendali Tuhan Sri Wisnu. Kecuali penyembah itu melakukan aparat, guru aparat ataupun Waisnava aparat ataupun jatuh dari kedudukannya sebagai penyembah. Seperti itu. Bahkan di sini dijelaskan mereka tidak akan pernah melakukan kegiatan berdosa. Jadi penyembah-penyembah yang sudah tekun selalu mengucapkan nama suci, tekun di dalam proses bakti, dia tidak akan ada keinginan untuk melakukan kegiatan berdosa. Kenapa demikian? Karena pada umumnya kegiatan berdosa itu dilakukan adalah untuk kepuasan indria, dan berebut objek-objek material, objek-objek kenikmatan material. Karena itu kadang-kadang kita saling bersinggungan satu sama lain di masyarakat. Tapi penyembah tidak perlu berkompetisi seperti itu ataupun bersaing seperti itu, karena para penyembah sepenuhnya yakin, kalau kita sudah berlindung sepenuhnya di bawah Krishna, maka segala sesuatu di bawah pengaturan Sri Krishna. Itu maksudnya. Karena itu para penyembah tidak memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan berdosa seperti penjelasan di sini. Pada umumnya mereka tidak pernah melakukan perbuatan berdosa. Ini pernyataan dari Yang Maharaj sendiri, yaitu bahwa penyembah yang sudah tekun dalam bakti, dalam ucapan nama suci, mereka tidak akan melakukan kegiatan berdosa. Namun bahkan kadang-kadang karena belum murni sepenuhnya, belum suci sepenuhnya, kadang-kadang karena hayalan, ataupun karena kekeliruan,
ataupun karena kebingungan, ya, kadang-kadang mereka melakukan perbuatan berdosa. Walaupun terkadang mereka melakukan kegiatan berdosa, di sini Yamara juga mengatakan mereka dilindungi dari reaksi dosa. Ya. Walaupun ada reaksi dosa, tapi karena mereka mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari Tuhan Sri Krishna, maka reaksi-reaksi dosa itu tidak memberikan beban yang terlalu berat pada penyembah tersebut. Karena mereka selalu mengucapkan mantra Hare Krishna. Jadi kalau kita terus mengucapkan mantra Hare Krishna, maka reaksi dosa-dosa itu tidak akan dapat mempengaruhi diri kita. Itu maksudnya. Ya. So here is very interesting statement from Yamaraj. Yeah. Therefore, those who are already engaged in the personal service, yeah, by chanting the holy name of the Lord, he will not get any simple reaction or not under the jurisdiction of Yamaraj anymore. Yeah. And those kind of the devotees or kind of person will never will never doing any sinful activities. Yeah. Because they are protected by Supreme Lord. Yeah. Even though because of confusion or because of some confusedness like that. Sometimes they're doing some simple activities, but they will not, bound by simple reaction because they always chanting the holy name of the Lord. Yeah. So this is most important. That those, we as a devotee always engage in the personal service, always chanting holy name of the Supreme Lord. Yeah. When we die, it's not under the jurisdiction of Yamaraj or Yamaduta, because the devotee of Sri Vishnu is fully under the protection of Vishnu or Krishna. Penjelasan dari Yang Mulia Berkoordinasi Rohani Srila Prabhupada. Terkait hal ini, Srila Wiswanatha Cakrawati Thakur mengutip sloka berikut dari doa pujian Dewa Brahma. Skala 10, bab 14, sloka 29. In relation to this topic, Srila Wiswanatha Cakrawati Thakur recite first this verse from Brahma. The prayers of Brahma in Srimad Bhagavatam 10 Canto, chapter 14, verse 29. Atapite dewa padambu jadwaya prasadala sunagrihita evahi janati tatvam bhagavan mahimno nachanyo ekopi ciram wichinwan. Itu bisa dicari slokanya. Bahasa Inggris? Ya, ada. Ya. Karena di sini Prabhupada yang menyampaikan kesimpulannya. Sloka yang tadi kan? Considering all this point, therefore intelligent man decided to solve all problem by adopting the devotion. Ini terjemahan dari sloka ini. Maksudnya dari skala 10 bagaimana? Ya, sloka yang dikutip oleh Prabhupada. Oke. Ya, 10, 14, 29. Atap ini. Jadi kan di bawahnya. Ya, itu kan terjemahan slokanya. Karena terjemahannya, Prabhupada oh iya. kesimpulannya. Tunggu sebentar ya. Oh ada. Oke. Sorry. Ada. Translation. Atapi. My Lord, if one is perforated by even a slight trace of the mercy of your lotus feet,
oh Tuhanku. Bahkan jika seseorang dikaruniai hanya memperoleh secercah karunia dari kaki Padma Anda, he can understand the greatness of your personality. Maka mereka mampu untuk memahami keagungan kepribadian Anda. But those who speculate to understand the supreme personality of Godhead, tetapi mereka yang berspekulasi untuk mengerti personalitas Tuhan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain, mereka yang ingin berusaha mengerti tentang personalitas Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berspekulasi, ya, unable to know you, tidak mampu untuk mengetahui dirimu. Even though they continue to study the Vedas for many years. Walaupun mereka berusaha untuk mempelajari Veda selama bertahun-tahun. Ya. Penjelasannya ialah bahwa walaupun seseorang merupakan sarjana sastra Veda yang sangat terpelajar, ya, the explanation is that even though someone already study all the Vedic knowledge, ya, bisa jadi ia sama sekali tidak menyadari keberadaan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, beserta namanya, kemasyhurannya, sifat-sifat dan sebagainya. Ya. They will not, cannot understand the Supreme Lord about His name, His form, His qualities, His lila, etc. Ya. Sedangkan orang yang bukan merupakan sarjana besar dapat mengerti kedudukan personalitas Tuhan Yang Maha Esa jika dengan satu atau lain cara ia menjadi penyembah murid Tuhan dengan cara tekun dalam bakti. But if one dedicating their life in devotional service, in pure devotional service, he's very easily to understand the Supreme Lord. Karena itu, sloka yang disampaikan oleh Yamaraj ini menyarankan, therefore, this verse was spoken by Yamaraj, explained that Evam Vimrisya Sudya Bhagavati. Mereka yang tekun dalam bakti kepada Tuhan menjadi Sudya. Ya. Those who are already dedicated their life in devotional service, yang fully engaged in devotional service, they become Sudya. Sudya mean cerdas, intelligent. Namun tidak demikian halnya dengan para sarjana Veda yang tidak mengerti tentang nama, kemasyhuran dan sifat-sifat Krishna. But not for them, those who are study Vedic knowledge, they will cannot understand the Supreme Personality of God, Sri Krishna. Seorang penyembah murni ialah orang yang kecerdasannya jernih. The pure devotee mean those intelligent already very pure. Ia benar-benar bijaksana sebab ia tekun dalam pelayanan kepada Tuhan. He become intelligent and wise. Become so wise because they are always fully engaged in the devotional service unto the Supreme Lord. Bukan sebagai sesuatu yang dipamerkan, but not as perform as pameran, apa itu istilahnya, as to get some material benefit, melainkan dengan rasa cinta, but by love, by their mind, by their word and their body. Jadi penyembah mendedikasikan hidupnya dalam pelayanan bakti kepada Tuhan, baik dengan badannya, dengan kata-katanya, dengan pikirannya, dengan perbuatannya dan sebagainya. Orang-orang yang bukan penyembah mungkin mempertontonkan sesuatu pertunjukan keagamaan, namun hal tersebut tidak akan efektif, sebab meskipun mereka nampak datang ke kuil atau gereja, mereka berpikir tentang sesuatu yang lain. But those person who only pretending to do some big sacrifices or go to temple or church like that, but they are considered as only doing some performance activities to attract
attention of the people, because they have other motive. They not get bhakti because their motive only to get name, fame, and adoration or material benefits. Orang yang demikian, those kind of person, mengabaikan tugas keagamaan mereka dan pantas dihukum. Because that kind of person, they neglected their duties, their religious duties. So therefore they tend to be punished by Yamaraj. Yang mereka pantas dihukum oleh Yamaraj. Namun seorang penyembah yang melakukan perbuatan berdosa, tetapi sebaliknya, in the other hand, those devotee who doing some simple activities unknowingly, yang barangkali dilakukan secara tidak sengaja, what is performed unknowingly atau karena terpleset, or because of accident, disebabkan oleh kebiasaan masa lalunya, was caused by his previous habit, dimaafkan, they got dimaafkan artinya apa? Excuse. They got excuse. Itulah nilai dari gerakan Sankirtan. That is the video of Sankirtan movement. Nah, di sini menjelaskan juga lebih lanjut tentang pentingnya mengucapkan nama suci. Jadi nama suci ini dapat diucapkan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan keuntungannya sangat besar sekali. Dalam setiap zaman ada cara yang berbeda-beda untuk mengucapkan nama suci. Dan kita sebagaimana sering dijelaskan baik dalam sastra, dalam Bhagavatam, juga oleh para acarya kita, oleh guru-guru kita, ada 4 zaman dan setiap zaman itu mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan kita ini. Seperti zaman Satya Yuga, orang dengan meditasi kepada kaki padma Tuhan Sri Vishnu. Pada zaman Treta Yuga, orang melaksanakan yajna, korban suci. Dan korban suci ketika itu dilakukan dengan Aswamedha yajna ataupun yajna-yajna yang lain yang besar seperti itu, pengorbanan yang besar. Tetapi kemudian pada zaman Dwapara Yuga, orang dengan memuja arca. Tetapi tetap juga pada setiap zaman itu ada pengucapan nama suci Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi orang tidak begitu tertarik untuk mengucapkan nama suci Tuhan tersebut, karena mereka lebih tertarik dengan cara meditasi, membuat yajna ataupun pemujaan arca. Tapi khususnya untuk Kali Yuga ini dijelaskan Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hewa Kewalam, kalau nastiawan gatiranyata. Jadi pada zaman Kali Yuga ini satu-satunya dharma adalah mengucapkan nama suci Krishna, nama suci Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, dengan mengucapkan nama suci. Tidak dengan nastiawan, bukan dengan ini, tidak dengan cara ini, tidak. Kenapa disebutkan 3 kali? Karena tidak dengan cara yoga, tidak dengan cara meditasi, tidak dengan cara karma kanda ataupun yang lainnya, itu maksudnya. Tapi hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna. Dan dengan cara demikian akan dengan mudah sekali mencapai tujuan yang tertinggi. Apa tujuan tertinggi kita dalam kehidupan sebagai manusia? Adalah untuk mencapai kaki padma, perlindungan kaki padma Guru dan Krishna. Dan itu dengan mudah dapat dicapai hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan. Itu maksudnya. Karena itu Harinam Yajna dianjurkan pada zaman Kali Yuga ini. Therefore, this Harinam Yajna was recommended in this age of Kali. Nothing else, bukan yang lainnya.
By chanting holy name, one can get everything. Dengan mengucapkan nama suci, orang dengan mudah mendapatkan apapun, segala sesuatu seperti itu. Those who do something else cannot get Krishna lotus feet. Sedangkan mereka melakukan sesuatu yang lain selain bakti dengan proses mengucapkan nama mantra Krishna ini, mereka akan mencapai hal-hal yang lainnya, bukan kaki Padma Krishna. Na deva devam archayat. In order to do archana, deity worship, we should first become like a deva. Bahkan untuk melaksanakan archana sekalipun, kita pertama harus menjadi seperti dewa. Dijelaskan, develop the qualities of devas, mengembangkan kualitas dewa. Ya, kualitas dewa artinya kita menjauhi kegiatan berdosa dan menjaga diri kita tetap suci. Ya. But we have qualities of asura, tapi malangnya lebih banyak ya kualitas kita, sifat-sifat kita adalah sebagai asura. Ya. So how can we do puja? Kalau sifat kita sebagai asura, bagaimana kita bisa melakukan puja dengan baik? Ya. We have no qualification for archana. Kita tidak memiliki kita tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan archana. Jadi karena kita lebih banyak sifat-sifat kita sebagai asura, bagaimana kita dapat melakukan ya archana dengan baik? Ya. So let us together chant the holy name. Karena itu lebih baik mari kita lebih banyak mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Those who are influenced by Rajaguna can chant. Those who are influenced by Tamaguna can chant. Ya, jadi setiap orang di bawah pengaruh baik Rajaguna, Tamaguna, apalagi Sattwaguna, mereka semua dapat ya bisa ataupun dapat mengucapkan mantra Hare Krishna. Those who are under the influence of even Rajaguna or Tamaguna, ya, what to speak about Sattwaguna, ya, all people can learn, can chanting the holy name. Yeah. Do puja to engage in deity worship, one must be in Sattva Guna. Ya. Jadi untuk memuja arca, di sini Guru Maharaj jelaskan orang harus berada pada tataran Sattva Guna. Ya. Some qualification needed. Jadi beberapa kualifikasi dibutuhkan untuk itu, untuk bisa melakukan archana. You have to become a Brahmana, and therefore going to altar, you should take a bath and put a nice and clean cloth. Ya. Jadi karena itu untuk memuja arca, kita guru akan menjadikan kita memberikan diksa Brahmana. Seorang Brahmana artinya apa sifat-sifat Brahmana sebagaimana dilaksanakan di dalam Bhagavad Gita bab 18:42. Samo, Dhamma, Tapa, Saucam, Arjawam, Santi, kan itu kurang lebih. Ya, pengendalian diri, kesucian, ya, kedamaian dan sebagainya seperti itu. Ada 12 sifat Brahmana yang harus dimiliki. Ya, bukan hanya dengan memakai tali suci kita sudah otomatis menjadi Brahmana, tidak. Ya, guru memberikan kesempatan untuk kita dapat mengembangkan kualitas kebrahmanaan itu. Ya, dengan belajar bersabar, belajar selalu menjaga diri kita tetap suci, murni dan sebagainya seperti itu. Karena ketika kita dalam keadaan muci, dalam keadaan kotor, kita tidak bisa menyentuh altar, kita tidak bisa masuk altar.
Ya, karena altar itu sama dengan dunia rohani, tempatnya Tuhan gitu. Ya. Karena itulah perlu proses penyucian diri. Ya. Some qualification is needed. Jadi beberapa kualifikasi dibutuhkan untuk itu. You have to become a Brahmana. Kita pertama harus menjadi seorang Brahmana. Ya. And before going to altar, you should take bath and put nice clean clothes. Dan sebelum memuja altar, masuk altar, kita harus mandi, menyucikan diri, memakai pakaian yang bersih, seperti itu maksudnya. Otherwise you cannot do puja. Jika tidak demikian, ya, kalau kita belum mandi, tidak pakai pakaian yang bersih, bagaimana kita melakukan puja? Ya. But for chanting the holy name, there are no such a requirement. Whatever situation you may be in, you can chant Harinam. Ya. Tetapi untuk mengucapkan nama suci tidak dibutuhkan persyaratan seperti ini. Bahkan baru bangun pun bisa langsung kita mengucapkan Hare Krishna. Ya. Ataupun kamar mandi, ataupun mau buang air atau apa dan sebagainya, cuci mulut dan sebagainya, lah itu bisa berjapa. Atau kalau mau lebih baik mandi lagi dengan pakaian bersih kemudian berjapa, ya, lebih awal bangun seperti itu jauh lebih baik. Ya, dengan ucapan nama suci dengan cara demikian itu lebih baik lagi. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu di dalam Siksa Staka yang sloka kedua, beliau tidak mensyaratkan hal-hal yang sangat rumit untuk mengucapkan nama suci. Ya. Di sini dijelaskan 6 nama kali Baudani Jasa Saktis Tatra Pita Nyamita Smaranena Kalaha Etadrisi Tawa Kripa Bhagavan Mamapi Dudaiwa Mitrisam Yahadani Nanuraga. Ya. Tuhan Bhagavan begitu penuh karunia. He has put his various potensi into his name. Jadi Tuhan Sri Krishna begitu bermurah hati. Dia sudah memasukkan, menginvestasikan segala kekuatan beliau ke dalam nama suci. Seperti di dunia materi ini, orang kaya dia menginvestasikan uangnya untuk apa? Untuk bisnis, ya, untuk buka usaha. Seperti orang-orang kaya di dunia kan, berlama-lama diundang ke Indonesia untuk bisa investasi dalam berbagai macam cabang usaha seperti itu. Ya. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu, apa yang beliau investasikan? Krishna apa yang beliau investasikan? Ya, beliau menginvestasikan segala kekuatan rohani beliau ke dalam nama suci. Ya, sehingga siapapun yang mengucapkan nama suci itu dengan mudah akan tersucikan. Itu maksudnya. Ya. He put all his various potencies to his holy name. Artinya Tuhan sudah memasukkan, menginvestasikan segala kekuatannya pada nama suci tersebut. And he does not make any restriction or rule how to chant holy name. Dia tidak membuat aturan-peraturan yang terlalu ketat, ya, dalam mengucapkan nama suci tersebut. He does not say that, oh, you can chant them only in morning, after bathing, after putting clean cloth. Ya. Jadi dia tidak membuat persyaratan, oh, kamu tidak boleh mengucapkan nama suci kalau baru bangun itu masih muci dan sebagainya, ataupun belum mandi, belum pakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya. Bisa begitu bangun bisa langsung mengucapkan nama suci, boleh, bagus lagi gitu. Artinya kita selalu sadarkan Krishna. Sebelum tidur mengucapkan nama suci, baik lagi. Sehingga dalam mimpi pun kita mengucapkan nama suci nantinya. Ya. Kan ahad nisa. Ya, apa pada saat makan, pada saat tidur, pada malam, pada pagi, kapan saja, di mana saja orang boleh mengucapkan nama suci. Itu maksudnya. Tidak ada seperti kalau mantra-mantra yang lain ada persyaratannya. Punya gayatri mantra hanya dilakukan pagi, siang, malam, seperti itu. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Harus sudah mandi terlebih dahulu dalam keadaan suci dan sebagainya seperti itu. Tapi untuk nama suci tidak ada peraturan dan
aturan yang ketat untuk mengucapkannya. Di sini si Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan kisayani ki bejagarane aharnisa cinta Krishna palahawadane. Chaitanya Bhagavat Manjalila bab 28 sloka 28. Apakah ketika kita tidur, while we are sleeping, while we are eating, while staying awake, you can chant the holy name. Apakah kita ketika kita dalam keadaan tidur, apakah kita ketika kita pesat makan, ataupun ketika kita sadar terbangun begitu, Anda dapat mengucapkan nama suci. Day and night you chant Harinam and think about Krishna. Siang dan malam ucapkanlah nama suci Krishna dan berpikirlah selalu tentang Krishna. Ini ajaran suci Mahaprabhu. One who practice chanting can chant the holy name at any time or place. Mereka, kita yang sudah mempraktikkan mengucapkan nama suci ini, dapat mengucapkan nama suci ini kapan saja, di mana saja. Ya, tidak memilih tempat dan waktu. Ya. Even in the toilet, one can chant Harinam. Bahkan ketika kita mandi di kamar mandi pun, ya, ketika kita buang air pun, kita bisa mengucapkan nama suci. Ya. We can chant and also remember the name of the Lord. Kita bisa mengucapkan, ya, mengucapkan nama suci dan mengingat Tuhan. One may take birth in a high class family, a low family. But any case, one can easily chant the holy name. Ya, jadi apakah orang lahir di keluarga ningrat, keluarga raja, keluarga brahmana, ataupun di keluarga yang rendah sekalipun, setiap orang boleh mengucapkan nama suci Tuhan. Ya. Karena setiap orang mempunyai hubungan tersendiri dengan Tuhan. Karena setiap jiwa adalah putra putri Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya. Jadi everyone can chant holy name, either he's born in the aristocratic family or Brahman family or even the most degraded family. Anyone can chant holy name because every jiva is related to Krishna as son, as the children of the Supreme Lord. Aham bija pradapita. Krishna menyatakan dalam Bhagavad Gita, aku adalah ayah yang memberikan benih pada setiap kehidupan. Dan beliau hanya tidak mengatakan, oh, saya memberikan benih pada ksatria, saya hanya memberikan benih kehidupan kepada para brahmana. Beliau mengatakan kepada semua jenis kehidupan. Artinya bukan hanya manusia saja, binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang buah, ikan dan sebagainya, semua jenis kehidupan. Di sana ada jiwa dan juga ada para Paramatma. Ya. Jadi Krishna tidak membedakan seperti itu. Kita lah yang bodoh membuat pembedaan-pembedaan itu. Gitu maksudnya. Apakah dia sudra, leca, yawana, woman, children, young men, old men, everyone can chant Harinam. Apakah dia ningrat, sudra, leca dan sebagainya. Apakah dia orang tua, anak-anak, orang muda, semuanya dapat mengucapkan nama suci. Ya. In a noisy place or in the peaceful place. Apakah di tempat yang penuh keributan ataupun di tempat yang damai. Ya. Together with others or alone. Apakah bersama-sama seperti tadi kita bersama-sama kita ataupun sendiri mengucapkannya. One can chant the holy name. Orang masih tetap dapat melakukan mengucapkan nama suci dalam keadaan apapun, dimanapun, ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada cerita yang menarik yang ingin saya sampaikan. Tadi dijelaskan bahkan di kamar mandi pun kita bisa mengucapkan nama suci seperti itu. Nah, siapa yang mendengarkan cerita ini dari Guru Maharaj dan juga dari Guru yang pernah menyampaikan. Jadi ada orang yang selalu sibuk setiap hari, ya, mengendarai kerbau ataupun sapi begitu untuk menggiling biji-bijian. Ya, karena
Di India dulu orang menggiling biji-bijian itu tidak dengan mesin tapi dengan lesung batu, tapi biji-bijian ditaruh dan ada kayu lesung alunya yang diikat dan supaya ini berputar terus diikatkan pada sapi ataupun kerbau dan dia duduk di atas kerbau hanya sepanjang hari mereka hat gitu. Ya. Seperti kalau dulu waktu orang tua saya membajak di sawah lalu kata sus gitu. Kerut katanya kiri, sus itu artinya kanan gitu. Ya, jadi ditarik kiri, ditarik kanan supaya lurus kita tarik itu cara mengendalikan sapi. Nah ini juga begitu. Nah kemudian Narada Muni lewat, kasihan sekali ini sepanjang hidupnya, sepanjang hari dia hanya mengatakan hat saja. Keuntungan apa yang bisa dia peroleh begitu? Karena itu dia datang kepada orang itu dan menyarankan, kenapa Anda tidak mengucapkan nama suci Rama? Ya. Ucapkan nama suci Ram itu kan jauh lebih banyak keuntungan yang kamu peroleh selain menyelesaikan usahamu ini, kamu juga dapat keuntungan rohani begitu. Bagaimana saya kalau mengucapkan ram, jangan-jangan sapi saya lari seperti itu. Ya, jadi saya selalu sibuk. Nah, kapan kamu dapat waktu? Ya, saya hanya senang untuk mengucapkan nama suci ini. Mungkin hanya ketika saya buang air seperti itu. Ya, ataupun pada saat dia berak gitu. Ya. Dan kemudian, ya betul dia karena diajarkan agar mengucapkan nama ram sambil jongkok ya, itu sambil ram gitu. Karena dia bisa mengucapkan nama suci Ram, ya tentu saja Hanuman menjadi sangat tertarik. Siapa yang mengucapkan nama suci Ram ini? Gitu. Jadi cari sumber suara itu dilihatlah orang yang sedang jongkok, sedang bengol itu mengucapkan nama suci Ram. Nah, Hanuman tersinggung. Kenapa seorang sambil berak mengucapkan nama suci Ram gitu? Ini penghinaan ini gitu. Maka tiba-tiba ditendanglah punggung orang itu sampai terjungkal. Kemudian dia tinggalkan dan datanglah ke Ayodhya, ke istana yang ingin dasar pada Sri Ram. Ya. Nah, ketika itu para pengawal menyatakan beliau sedang kesakitan di dalam begitu. Sakit apa beliau? Punggung beliau bapak belur, beliau sakit punggungnya begitu. Kemudian Hanuman datang masuk bersujud kepada Sri Ram. Tanya, oh Tuhanku, apa yang sedang Anda derita begitu? Kamu menenang punggungku tadi gitu. Kapan saya baru saja datang saya bilang. Nah, kan kamu menentang punggung penyembahku yang mengucapkan nama suciku. Karena nama suciku tidak berbeda dengan diriku sendiri. Kamu menendang punggungnya, maka aku menderita. Sakit sekali punggungku seperti itu. Ya. Jadi ini contoh bahwa dalam keadaan apapun kita bisa mengucapkan nama suci. In any condition we can chant Holy Name. Ya. Nah ini contoh yang realisasi seperti itu. Ya. Ratri dina namalaya aite suite tahara mahimawete nahi paradite. The Vedas unable to fully describe the glories of one who chants the Lord's name day and night, even while eating and sleeping. Bahkan kitab suci Veda tidak mampu untuk memuji, mengagungkan orang yang selalu mengucapkan nama suci siang dan malam, bahkan ketika dia sambil makan sekalipun. Ya, itu kitab suci menjelaskan. Chaitanya Bhagavat Adi Lila bab 14 sloka 140. Kaite suite yata takana malaya kala desa nyamanahi sarwasi dihaya. Chaitanya Charitamrita Anjalila bab 20 sloka 18. Ya. Kaites suite yata tata namalaya. At the time of eating, yaitu pada saat makan,
at the time of sleeping, pada saat tidur, one can chant the holy name. Ya, jadi orang dapat mengucapkan nama suci apakah ketika dia tidur, ketika dia makan, ya. Kala desa niyamanahi, ya, tidak ada peraturan-aturan yang ketat tentang tempat ataupun waktu. Ya. There are no such a rule and regulation that one should chant only at particular time or place. Jadi tidak ada aturan dan peraturan yang ketat melarang ataupun mengajarkan, hanya boleh mengucapkan nama suci Tuhan berjapa pada tempat tertentu ataupun pada waktu tertentu. Artinya di mana saja, kapan saja, ucapkanlah nama suci. If one constantly chant the holy name, all our desire will be fulfilled. Jika kita terus-menerus mengucapkan nama suci, maka segala keinginan kita, segala aspirasi kita akan terpenuhi. Nam Prabhu will fulfill them. Karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna, maka nama suci itu akan dapat memenuhi semuanya. Chaitanya Mahaprabhu said that we must always chant Krishna's name. Sri Chaitanya Mahaprabhu yang tidak berbeda dengan Krishna sendiri mengajarkan kepada kita hendaknya selalu mengucapkan nama suci. And he taught this by his own example. Dan dia memerintahkan, mengajarkan kita ini dengan contoh dia sendiri, karena dia sendiri juga selalu mengucapkan nama suci. Ya. Therefore, we should put faith in Mahaprabhu's words. Karena itu kita hendaknya menempatkan keyakinan kita sepenuhnya. Kita harus yakin sepenuhnya, ya, akan kata-kata Sri Chaitanya Mahaprabhu. So therefore we have to have full faith, ya, to the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ki bajane ki sayane ki bajagarane Krishna Venu Prabhuara Kinchuna Vakane Nirantara Krishna Nama Jivanta Taragaya Duinete Katuege Gangadara Paya Ksanena Chera Segaya Karaye Kandana Kasane Muhum Karakare Simera Jagadjana. Artinya Kibajane, Kisayane, Kibajagarane Krishna Venu Prabhu Arakicun, ya. Na Wakane, ya. Dalam ceritanya Bhagavat. Whether you are eating, apakah Anda sedang makan, ya, sleeping or remaining awake, apakah Anda dalam keadaan tertidur ataupun sedang sadar ataupun bangun, the Lord did not speak anything other than Krishna. Tuhan sendiri, Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri tidak mengucapkan sesuatu yang lain kecuali nama suci Krishna. Nirantara Krishna nama jiwa tandragaya dwi netre asru vede gangadara prai. Ksane nace haye gaya karaye prandan ksane wahom karakare simera garjana. Mahaprabhu's tongue was always chanting Krishna nama. Jadi bahkan lidah Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah berhenti mengucapkan nama suci. And from his eyes tears incessantly felt like flowing Ganga. Ya, sambil mengucapkan nama suci Sri Chaitanya Mahaprabhu, kedua mata beliau itu, ya, bercucuran air mata sangat deras sekali tanpa pernah berhenti, seperti air Ganga yang mengalir dan tidak pernah berhenti, seperti itu. Sometimes Mahaprabhu was laughing, kadang-kadang Sri Chaitanya Mahaprabhu tertawa. Sometimes singing, kadang-kadang dia menyanyi. Sometimes crying, kadang-kadang dia menangis sedih sekali. Sometimes dancing, kadang-kadang dia menari. And sometimes roaring like a lion. Kadang-kadang beliau mengaum, berteriak seperti singa. Ya.
Anyone, whether he is from a Muslim country or Christian country or Hindu country, can accept Chaitanya Mahaprabhu's mercy and develop love for Krishna by chanting his name. Jadi tidak masalah apakah kita lahir di keluarga Muslim atau di negara Muslim, negara Kristen, negara Hindu dan sebagainya. Yang setiap orang bisa mengucapkan nama suci Krishna sebagaimana diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Patra patra vicharanai nahi stana stana ye alha payataha kare premadana. In distributing love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu and his associates did not consider who was fit candidate and who was not fit. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan dan menyebarluaskan nama suci ini, dia tidak membedakan apakah orang memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat seperti itu. Ya, beliau tidak pernah mempertimbangkan hal seperti itu. Nowhere such a description should or not be take place. Beliau tidak pernah juga mempertimbangkan, oh di sini tidak boleh, oh di sana saja boleh. Tidak seperti itu. Tidak seperti sekarang kita hanya boleh di asram saja mengucapkan kirtan dan sebagainya. Kita di luar tidak diberikan. Jadi ini sebenarnya melanggar perintah Tuhan. Ya. Mestinya kita dibebaskan mengucapkan nama suci di mana saja, kapan saja, seperti itu. Karena artinya mereka ini melarang Tuhan, begitu kan? Ya. Jadi kita mestinya mengucapkan nama suci di mana saja dan kapan saja, begitu. Demi no condition. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak membuat kondisi apapun ataupun persyaratan apapun. Wherever they got the opportunity, the members of the Panchatattva distribute love of Godhead. Jadi dimanapun beliau memperoleh kesempatan, dimanapun, kapanpun, ya anggota dari Panchatattva ini selalu menyebarluaskan cinta kasih rohani Tuhan ini lewat mengajarkan nama suci. Ya. Prabhu Bale Sarva Kala Satya Krishna Nama Sarva Sastre Krishna Baye Nabalaye Ana Ena Krishna Name Yara Nahira Kinati Padiyamo Mahaprabhu proclaimed that Krishna Nam is the truth for all time and that's all Shastra explained only Krishna. Ya. Jadi Mahaprabhu menyatakan hanya nama suci Krishna adalah kebenaran tertinggi dalam setiap waktu dan Shastra juga menyatakan hanya that only dan Shastra hanya menjelaskan tentang Krishna. Jadi ini artinya bahwa semua kitab suci Shastra hanya menjelaskan tentang nama suci Krishna dan Krishna sendiri. Therefore, if one does not develop love of Krishna's name, karena itu jika orang belum mengembangkan cinta kepada nama suci Krishna, then even if such a person has studied all the scriptures, bahkan orang seperti itu dia sudah mempelajari semua kitab suci, he will go to hell's planet. Maka dia pasti akan terjun menuju planet-planet neraka. But even one who is very poor and fallen, tetapi sebaliknya jika orang itu sangat miskin dan sangat jatuh, if he take to chanting the holy name of Krishna, jika dia mulai mengucapkan nama suci Krishna, then such a person, in spite of all his fault, will go to Krishna's abode. Dan orang itu yang selalu mengucapkan nama suci Krishna,
Ya, tanpa memandang kesalahan ataupun dosa-dosanya, dipastikan dia pasti akan sampai ke dunia Tuhan. Ya. Weda guna baleyata muka mahajana parayomi sadapare nama sankirtana. The Vedas say that the Mahajanas, liberated soul, inhabitant of the spiritual world, always do Nam Sankirtan. Jadi, para Mahajana dalam kitab suci Veda menjelaskan bahwa roh-roh yang terbebaskan, ya, dan penduduk dari dunia rohani, mereka selalu menyibukkan diri mereka di dalam nama Sankirtan. Ya. Jadi di dunia rohani, nama Sankirtan ini berlangsung terus, itu artinya, ya. So we should also chant the holy name always. Karena itu kita hendaknya juga selalu mengucapkan nama suci. There are no restriction. Tidak ada batasan, tidak ada persyaratan apapun. This is the time should you chant. This is the time you should not chant. Tidak seperti itu. Oh, hanya pada waktu ini orang boleh berjapa. Oh, hanya ya, orang dalam waktu ini orang hanya boleh berjapa. Tidak seperti itu. Kapan saja, di mana saja, ya, siapa saja boleh mengucapkan nama suci. Lebih banyak, lebih baik. No, you can chant always. Ya. Kita boleh selalu berjapa. While chanting yogurt, making butter, the gopis used to say, ya, where is Krishna? Krishna. Seperti para gopi. Apakah ketika beliau mengucap yogurt ataupun mengerjakan pekerjaan yang lain, mereka hanya ingat tentang Krishna. Di mana Krishna, di mana Krishna, seperti itu. When will we come to steal our butter? Kapan kan Krishna akan datang dan mencuri butter ke rumah kita? Seperti itu. They were thinking and speaking about Krishna at listening, but I'm such an unfortunate fellow that I have no taste to love, no love for chanting the holy name. Jadi para gopi di Vrindavan mereka selalu mengucapkan nama suci Krishna, selalu merindukan Krishna. Tapi malangnya bagi kita, ya, kita tidak tertarik untuk mengucapkan nama suci Krishna ini. Ya. Eta disitawa kripa Bhagavan Mama Pidodayam Indisya Ihajani Navaraka. Mahaprabhu came and chanted Harinam. He gave Harinam to one and all. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, beliau memberikan contoh mengucapkan nama suci. Ya, dia memberikan nama suci ini kepada semuanya. Everyone can get the love for Krishna and go back to Godhead. Setiap orang dapat mengembangkan cinta kasih kepada Krishna dengan mengucapkan nama suci Krishna ini, dan dengan mudah semua orang bisa pulang ke dunia rohani. By chanting Harinam, ya. But we have no time for that. Ya. Tapi dengan mudah kita maksudnya kita mengucapkan nama suci, tapi kita selalu beralasan, oh saya tidak punya waktu untuk mengucapkan nama suci. We are not interested in it. Kita tidak tertarik untuk mengucapkan nama suci. Those we do not accept Bhagavan mercy. Dengan cara seperti itu, karena kita malas tidak mau mengucapkan nama suci, selalu pintar kita membuat alasan, pikiran kita ahli sekali merayu kita untuk tidak mengucapkan nama suci, tapi mendorong kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Karena itulah kita tidak bisa menerima karunia Tuhan, karunia Krishna. Itu maksudnya. Although chanting Harinam is the Yuga Dharma in the age of Kali, sudah dijelaskan bahwa mengucapkan nama suci ini adalah Yuga Dharma untuk Kali Yuga ini. It is useful in other age as well. And every Yuga, every age, the devotee and the people in general chanted the name of Bhagavan. Dalam setiap zaman, dalam setiap keadaan, setiap orang mengucapkan nama suci Krishna. In this Krishna Samhita, Srila Bhaktivinoda Thakur mentioned that the holy name chanted in each yuga. Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, ya, pada setiap zaman orang mengucapkan nama suci. Ya. Jadi pada zaman Satya Yuga mengucapkan nama suci Narayana, ya, dan sebagainya. Ya.
Tapi pada zaman Kali Yuga ini orang mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pada zaman Satya Yuga, mantra apa yang diucapkan? Mereka mengucapkan nama Narayana. Narayana Paraveda, Narayana Paraksara, Narayana Paramukti, Narayana Paragati. The meaning of this verse is that Narayana is the source of all science, language, liberation, and he is the supreme destination. Bhagavan in the form of Narayana is present in Vaikuntha, surrounded by his associate. The name of the Lord for the devotees who admire his appearance is Narayana. Such a devotee have a relationship with him in Santarasa and a little Dasyarasa. Jadi pada zaman Satya orang mengucapkan nama suci Narayana. Ya. Kemudian berikutnya pada zaman Treta Yuga mengucapkan nama seperti berikut: Rama Narayananta Mukunda Madhusudana Krishna Kesava Kamsare Hare Vaikuntha Vamana. These are the holy names to deliver one in Treta Yuga. The name that are mentioned in this text indicate Narayana's prowess. Devotee who worship the Lord with this name have a relationship with him in Dasyarasa and a glimpse of Sakyarasa. Jadi ada rasa yang berbeda. Yang pertama adalah Santa dan sedikit Dasya. Kemudian pada zaman Treta, ya, Dasyarasa dan sedikit Sakyarasa. Ya. Kemudian pada zaman Dwapara, mantranya berbeda lagi. Hare Murari Madhu Kaitabare Gopala Govinda Mukunda Saure Yadnesha Narayana Krishna Vishnu Nirasrayam Mam Jagadis Raksa. These are the holy name to deliver one in Dwapara Yuga. This name aimed toward Krishna, who is the shelter and of unsheltered person. Devotee who worship the Lord with this name have a relationship with him in Santa Dasya and Sakya or Vatsalya Rasa. Jadi setiap zaman mempunyai mantra yang berbeda-beda dengan maksud dan tujuan yang berbeda, seperti itu. Jadi pada zaman Dwapara Yuga jelaskan, ya, nama suci Krishna ini, nama ini ditujukan kepada Krishna yang merupakan pelindung bagi orang yang tanpa perlindungan. Ya. Penyembah memuja Tuhan dengan mantra ini dalam hubungan Santa, Rasa, Sakya, dan juga ada Vatsalya Rasa. Tetapi pada zaman Kali Yuga sekarang ini, mantranya apa? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti sodaskam nam kali kalmasanasanam nata pararatopaya sarwa vedesu dusyate. Ya. The Hare Krishna mantra consisting of 16 names is especially meant for contracting the vice of Kali, age of Kali. Jadi pada zaman Kali Yuga ini, ya, 16 suku kata inilah yang dianjurkan diucapkan. Ya, tujuannya adalah untuk mengatasi pengaruh buruk dari zaman Kali Yuga ini. After searching through all the Vedic literature, one cannot find method of religion as so sublime as chanting the Hare Krishna mantra. Bahkan setelah kita meneliti semua kitab suci Veda, tidak ada cara yang lebih murni, lebih suci daripada mengucapkan nama suci Krishna. Ya. Jadi saya kira ya kita bisa akhir sampai di sini. Ya. All the names invented for the different yugas are known as Taraka Brahma Nama. Ya. Jadi semua mantra, semua nama suci
yang dianjurkan untuk diucapkan pada zaman yang berbeda itu disebut dengan Taraka Brahma Mantra. Artinya Brahma, artinya mantra yang akan membebaskan seseorang. Kalau itu diucapkan dengan penuh ketekunan, dengan penuh cinta kasih, maka mantra itu adalah memberikan pembebasan untuk zaman itu. Tapi pada zaman Kaliyuga ini, ya Taraka Brahma mantranya adalah Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, kan lebih mudah kan? Ya, jauh lebih mudah dari mantra-mantra sebelumnya seperti itu. Tapi ini penuh dengan rasa. Semua rasa ada di sana. Ya, ya dari Dasya, Sakya, Vatsalya dan Madhurya rasa sudah semuanya ada di sana. Ya. Karena itu siapapun yang mengucapkan nama suci Krishna ini dengan mudah mereka akan mendapatkan pembebasan seperti itu. Jadi kita akhiri sampai di sini. Kalau masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun menambahkan sesuatu, disilakan. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai, jai Srila Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai, Srimad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki, all glory to Sri Guru ki, segala puja pada semua Brahma yang ada, segala puja pada Sri Guru, Sri Gauranga Nitya, Guru Premanandi. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Hari Krishna Maharaj, aku mudah-mudahan kelasnya sangat menguatkan kembali tentang bagaimana mengucapkan nama suci ini. Bagaimana apabila wenten seseorang mengucapkan nama suci berjapa tekun wenten tetapi belum sepenuhnya pasti Maharaj. Kira-kira kalau beliau sampai akhir hidupnya belum menjalankan 4 prinsip secara penuh, tetapi sampun berjapa bahkan cukup banyak seperti itu, lebih dari 16 putaran, kemana kira-kira perginya gitu? Ya, nantinya orang yang sudah mengucapkan nama suci itu akan lahir lagi untuk bisa melanjutkan, karena dia dengan cara demikian dia mendapatkan bakti seperti ini. Ya, mungkin nantinya bisa dapat lahir lagi menjadi manusia, bisa menjadi penyembah seperti itu. Lalu bagaimana dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah mengucapkan nama suci ke Maharaj? Kemana kira-kira pergi pada saat kematiannya? Sudah dijelaskan baik dari kemarin, tadi pagi juga dan tadi juga. Mereka yang tidak mengucapkan nama suci, tidak berbakti, mereka di bawah kekuasaan Yang Maha, mereka pasti akan pergi ke neraka. Seperti itu. Ya. Karena itu dengan jelas tapi orang yang sudah mengucapkan nama suci, ya dijelaskan seperti Ajamila, mereka tidak di bawah yurisdiksi dari Yang Maha lagi gitu. Itu sebenarnya dua tanggung jawab Tuhan sendiri. Ya. Walaupun dijelaskan tadi, walaupun ia kadang-kadang melakukan kesalahan, melakukan kegiatan berdosa, mungkin karena dosa-dosa yang karena kekeliruannya, karena kebingungan dan sebagainya. Tapi karena dia sudah menjadi penyembah, dia akan dimaafkan. Seperti itu. Dia mendapatkan konsesi dari Tuhan. Tapi orang yang walaupun sudah tadi bilang, walaupun dia mempelajari semua kitab suci Weda, Sarjana Weda dan sebagainya, tapi kalau dia tidak mengucapkan nama suci, tidak berbakti, dia tidak mengerti Krishna. Karena itu dia menjadi pantas mendapatkan hukuman di neraka. Seperti di dalam pujian kepada Bhagavatam, Ya Bhagavato pada Vaishnavira stane Ekanta asrayata Chaitanya charane. Nanti jelaskan saja. Ya. Itu untuk mempelajari
Kembali Srimad Bhagavatam datanglah kepada seorang Vaishnava dan pada saat yang sama berlindung kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kenapa orang harus berlindung pada Sri Chaitanya Mahaprabhu? Karena dengan berlindung pada Sri Chaitanya Mahaprabhu mendapatkan bakti dengan proses mengucapkan nama suci seperti itu. The last verse is Bhagavata Gena Mani Seyavana Sama Ekanta Asera Yanetra Pujayama. Jadi mereka yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, ya, mereka digolongkan pada mleccha dan yawana, dan mereka pantas dihukum oleh Yamara, penjelmaan dan penjelmaan seperti itu. Apa isi Bhagavatam? Isi Bhagavatam sepenuhnya menjelaskan tentang Krishna dan nama Krishna kan dari awal sampai akhir. Ya. Itu yang di-enunciated, itu yang di-glorify. Ya. Dan Isha Ajamila juga dapat ada dalam Srimad Bhagavatam. Ya. Jadi sudah jelas. Yamara juga mengatakan mereka yang tidak melakukan bakti pada Sri Krishna ataupun Krishna, mereka tidak mengucapkan nama suci, maka mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dihukum di neraka. Tapi Yamara juga suatu tadi pagi juga kita baca bahwa jangan pernah mendekati ya para penyembah yang sudah mengucapkan nama suci Tuhan dan berlindung pada kaki firman Tuhan. Apapun kesalahannya bukan urusan kita lagi seperti itu. Jadi contohnya Jamila penuh dosa. Ya, bahkan kalau tidak mengucapkan nama suci Narayana mungkin ya penjelmaan ataupun kalpa dia akan dihukum di neraka begitu. Tapi karena pada masa mudanya dia memiliki bakti sukerti dan mengucapkan nama suci Narayana seperti itu, sehingga di umur tuanya dia memberikan namanya yang paling bungsu, paling kecil itu dengan nama Narayana. Jadi setiap hari dia pakai Narayana sini, Narayana makan, Narayana mandi. Dan ketika menjelang ajal tiba, dia ingat dengan putranya, Narayana, tolong. Ya, bahkan dia hanya mau memanggil putranya. Tapi karena Narayana juga adalah nama Tuhan, Sri Narayana, maka beliau menyelamatkan dengan mengirim yang membutakan, seperti itu ceritanya. Ya. Jadi siapapun yang mengucapkan nama suci Tuhan, mereka akan dilindungi. Ya. Ya, tak kecuali orang melakukan aparat, guru aparat dan Vaishnava aparat, tidak akan bisa diselamatkan seperti itu. Kalau kesalahan yang lain-lainnya selain 8 kesalahan dalam 10 kesalahan selain Vaishnava aparat dan guru aparat ini bisa disucikan, ditebus, disucikan kembali dengan mengucapkan nama suci Krishna. Tapi guru aparat dan Vaishnava aparat, ya, walaupun jutaan kali penjelmaan dia mengucapkan nama suci, dia tidak akan pernah dibebaskan. Ya, setelah guru dia menjelaskan bahwa dengan mengucapkan nama suci itu, nama suci akan bertindak seperti cakra untuk memotong semuanya sampai habis seperti itu. Ya. Karena itulah kita sebagai umat hendaknya sangat berhati-hati, jangan sampai kita melakukan guru aparat dan Vaishnava aparat. Dan juga hindarilah kesalahan-kesalahan yang lainnya seperti itu, sehingga kita mengucapkan nama suci kita semakin murni. Ketika kita mengucapkan nama suci yang murni, pasti kita akan pulang ke dunia rohani seperti itu. Ajamila yang mengucapkan nama Abbas, ya, belum pada tingkat murni, masih mendapatkan pembebasan seperti itu. Dan itulah jaminan karunia Tuhan untuk Kaliuga ini. Ya. Yang lainnya Pak ada pertanyaan? Ya silakan. Jadi saya mau bertanya bahwa jika seseorang itu sudah mengucapkan nama suci Tuhan, sudah mengikuti partnership dan sebagainya,
tapi dia belum punya seorang guru. Niatnya mencari guru memang ada, tapi karena kebetulan dalam kondisi keluarga gitu, untuk menjaga keharmonisan keluarganya, jadi keinginannya untuk mengambil inisiatif dari seorang murid dan itu diurungkan. Nah misalnya, terus karena mungkin suatu saat karena kematian tidak bisa kita elakkan, misalnya karena kita tahu sehingga mereka mengalami kematian. Setelah dia meninggal, kemana perginya? Tapi mereka sudah prinsip dan sebagainya. Iya, sudah dijelaskan seperti dalam contoh ini, ajamilan. Ya. Lahir lagi nih keluarga penyembah seperti itu. Ya. Karena dia belum punya guru. Ya. Hanya guru lah yang bisa menghubungkan kembali sang jiwa dengan Krishna. Ya. Artinya dia belum memiliki cukup keyakinan. Kalau dia mempunyai keyakinan, apapun gangguannya, apapun keadaannya, dia akan berserah diri pada Krishna dan Nama Suci. Gitu. Ya. Jadi karena dia sudah memiliki sedikit bakti sukriti, sudah bergaul dengan penyembah dan sebagainya, pasti nantinya akan lahir di keluarga penyembah sehingga dia dapat melanjutkan baktinya. Dan karena dia sudah mengembangkan keinginan untuk mendapatkan guru, cuma belum kesampaian. Ya, Paramatma di dalam hatinya akan menuntut dalam kehidupan berikutnya dia akan mendapatkan guru seperti itu. Ya. Tapi jangan ambil risiko untuk lahir lagi ya. Yang baik. Ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga walaupun lahir di keluarga penyembah, belum tentu mendapatkan dada manusia. Resikonya. Tapi dijelaskan kalau sudah mengucapkan nama suci, dia tidak mungkin akan jatuh menjadi kehidupan yang lebih rendah seperti itu. Ada lagi satu. Ya. Di dalam kitab Siveda yang kita pernah baca, terutama di Bali. Jadi golongan itu cuma warna itu digolongkan cuma 4. Tapi ketika saya mengikuti ajaran Krishna ini, maka ada 3 golongan yang belum disampaikan seperti Yawana, Mesa dan Sawana. Jadi faktornya apa sehingga hanya 4 warna ini yang diberikan seperti Brahmana, Kshatriya, Sudra dan apa? Iya, karena mereka itu dijelaskan sebagai outcast, di luar kasta, artinya golongan yang lebih rendah daripada catur warna itu. Ya. Jadi itu di luar kasta istilahnya. Walaupun Weda tidak mengenal kasta, itu di luar 4 golongan itu. Karena itu ada bahkan ada di dalam Bhagavatam juga ada istilah nisa, ada banyak sekali pulina, kritu, banyak sekali orang-orang yang dijelaskan berada di luar kasta. Karena yang digolongkan pada mengikuti golongan 4 golongan itu Brahmana, Kshatriya, Vaishya, mereka yang mengikuti ajaran Veda dijelaskan. Ya. Jadi mereka yang tidak mengikuti ajaran Veda itu digolongkan pada orang di outcast, di luar kasta. Gitu. Ya. Jadi mereka, tapi dalam Kali Yuga ini siapapun, apakah dia dalam kasta ataupun luar kasta dan sebagainya, kalau dia dengan senang hati, dengan sukarela dan mengucapkan nama suci Krishna, mereka semua dengan mudah dibebaskan. Itu karena zaman ini adalah zaman darurat. Ya. Karena itu diberikan cara yang paling manjur. Dan di antara 4 mantra yang dari Satya, Treta, Dwapara dan Kali sekarang ini, Mahamantra ada Krishna itu, karena itu disebut Mahamantra. Ya. Yang akan membebaskan seorang dari segala reaksi dosa, kan itu jelaskan. Kalinasana akan menghilangkan pengaruh buruk dari Kali Yuga. Kan itu jelaskan. Karena itu kalau kita berlindung sebenarnya pada nama suci Krishna, maka kita tidak dipengaruhi oleh pengaruh buruk Kali Yuga ini. Kita berada pada Satya Yuga, itu selalu dijelaskan. Ya, karena itu pada saat
kita menerima diksa dari saudara guru dan jelasan ya, orang yang menerima diksa harinam dari guru rohanian dalam Vaishnava ini, mereka sebenarnya sudah berada pada zaman satya. Ya, karena zaman satya itu 4 prinsip itu dipegang teguh, orang tidak ada yang melanggar 4 prinsip itu. Karena itu ketika kita menjadi penyembah sudah mendapatkan karunia dari guru rohanian, ketika kita strict mengikuti 4 prinsip ini, kita sebenarnya pada zaman satya juga. Karena pada zaman satya juga orang yang berpikir saja untuk melakukan kegiatan berdosa, dia sudah dapat reaksi. Itu anunya kelemahannya juga. Ya. Tapi pada zaman Kaliuga ini hanya orang berpikir untuk mendapatkan guru kerohanian seperti Prabhu. Dia sudah mendapatkan manfaat. Hanya berpikir untuk mengucapkan nama suci. Hanya berpikir untuk menjadi penyembah, belum kesampaian, dia sudah mendapatkan. Nah, dalam kehidupan berikutnya dia akan dituntun oleh para Mahatma untuk menjadi penyembah. Saya lagi satu. Ya. Jadi tadi Guru Maharaj juga tentang Vaishnava aparat dan guru aparat. Mohon Guru Maharaj memberikan contoh kepada kami penyembah yang ada di Buddhis itu, biar bisa memahami dan juga bisa mempunyai diri gitu. Nah, karena untuk ini kami hanya bisa mengatakan masuk. Mungkin yang hal demikian itu belum begitu masih asing lah dengan yang mohon kita berikanlah contoh bagaimana ciri-ciri orang yang Vaishnava aparat atau mungkin guru aparat, biar kami dari sini bisa mungkin sendiri. Kan setiap pagi sudah menghafalkan itu. Iya. Mengkritik ataupun menghina, yang pertama mengkritik ataupun menghina para penyembah ataupun para Vaishnava yang sudah mengajarkan nama suci ke seluruh dunia, kan itu jelasan sebagai kesalahan pada Vaishnava. Ya. Yang ketiga, kesalahan pada guru rohani artinya guru awajna. Ya. Mengabaikan dan tidak melaksanakan perintah guru kerohanian. Kan itu dijelaskan. Salah ketiga kan itu ya biar penyembah yang ada di Buddhis supaya itu bisa memahami kan. Ya. Biar bisa Dan juga setiap acara diksa kan itu diuraikan panjang lebar oleh Guru Maharaj, oleh guru tentang 10 kesalahan, 4 prinsip dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi guru sudah memberikan kita perintah untuk mengikuti 4 prinsip, menyapa dengan baik dan sebagainya. Kalau kita mengabaikan itu juga sudah termasuk guru aparat. Kita tidak mengikuti perintah guru dengan baik, seperti itu. Ataupun melanggar 4 prinsip, berjudi apa dan sebagainya. Ya. Mungkin 2-3 kali guru memaafkan karena kita lemah seperti itu. Tapi kalau berulang-ulang kali seperti itu, emangnya gue pikirin kan gitu guru. Yang misalnya ini dia sudah mengucapkan, tapi sifat-sifat yang ada di dalam seperti itu bisa ada muncul kadang sifat-sifat mengomongkan orang, sifat iri hati itu misalnya. Ya itulah yang karena kita belum murni sebenarnya, karena kita tidak selalu bergaul dengan para penyembah, dengan para sadhu. Kita bergaul dengan orang-orang biasa, bergaul dengan orang-orang yang iri dan sebagainya. Otomatis kita akan tersangkut dengan itu. Akhirnya kita cenderung untuk melakukan kesalahan itu. Karena itu guru satu sastra selalu menjelaskan kita hanya selalu dalam pergaulan dengan para penyembah atau para sadhu. Seperti itu. Karena di dunia ini kan tidak dijelasan karena guna samosya sadasat yonijan masuk. Setiap orang atau setiap jiwa bergaul dengan 3 sifat alam ini melalui berbagai macam orang, dan setiap orang itu pasti di bawah pengaruh 3 sifat alam ini. Nah, sesuai dengan sifat itu kita akan terpengaruh gitu. Karena itu dijelasan tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan orang yang berada di dalam mengucapkan 5 mantra Hare Krishna dan diksa dan sebagainya itu sebenarnya sudah berada di dalam tataran satwa guna ataupun bahkan lebih tinggi lagi, lebih maju lagi wisata satwa, tidak berada di bawah pengaruh 3 sifat alam lagi. Nah, kalau kita bergaul dengan orang di bawah tribuna ini, kita menjadi seperti itu. Tapi kalau kita bergaul dengan
satu guru Vaishnava, kita menjadi maju, kita disucikan seperti itu. Ya, silakan. Dalam kita bersosial, kan, kami dipaksa untuk menyembunyikan identitas kami sebagai penggemar Krishna di Iya. sini. Kami ditolak, gitu kan. Kami dipaksa untuk menyembunyikan identitas seperti misal penggunaan kaki malam, bilaka, atau bahkan hanya membicarakan tentang Krishna saja itu sudah dilarang. Iya. Bagaimana kami harus menyikapinya? Ya, kita ikuti karena kita masih minoritas istilahnya. Ya, kita toleransi, tetapi di dalam hati, siapa yang tahu di dalam hati kita? Kan? Kita dalam hati selalu berdoa pada Guru, pada Krishna, pada Gautama Mahaprabhu untuk melindungi kita. Dan apakah kita tahu apa yang dipikirkan oleh mereka? Ya, kita tidak tahu. Berarti mereka juga tidak tahu apa yang kita pikirkan. Kan? Ya. Jadi di luar itu kan hanya atribut luar begitu. Ya, sepanjang tidak memungkinkan ya jangan pakai gitu. Tapi dalam hati kita harus selalu berdoa dan selalu mengucapkan nama suci kita dalam hati. Ya. Itu cara toleransi kita. Tapi kalau sudah ada di rumah, di kamar untuk urusan kita sendiri, orang tidak boleh ikut campur. Gitu. Kan itu hak private, hak pribadi orang. Itu dilindungi oleh hak asasi dan oleh undang-undang dasar. Oke, kami sampai di sini. Sudah jam pasnya 9 ya. Sri Premananda kita layarnya ki. Jai. Hari ini Sila Prabhupada. Jai. Ada Puspanjali ya. Oh iya. Ada di beda.